Entah kenapa, dunia terdiam untuk sementara waktu, Jiwuxu hanya setengah langkah yang terhormat, dan kekuatan yang dapat terpancar menekan dunia, memberi orang perasaan yang tak tertandingi. Kekuatan misterius ini, sangat aneh dan kuat, langsung melarutkan kekuatan tiga Master Yun Xiao, dan dengan rantai keteraturan yang mengerikan, itu menjerat mereka bertiga. Rantai keteraturan ini cerah dan tidak bisa dijelaskan. Dengan rune aneh, itu membungkus mereka bertiga untuk menutup dunia. Master Sekte Yun Xiao berubah warna dan sedikit ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Sangat aneh. Sebelum serangan tiba, itu telah menembus ke dalam tubuh mereka, memberi tubuh mereka rasa dominasi dan kehancuran, seolah-olah dao besar langit dan bumi yang mereka kuasai sedang runtuh dan ditumbangkan pada saat ini. Rantai ketertiban berubah menjadi pelangi, langsung menembus kekuatan pertahanan mereka. Tiga Master Yun Xiao meraung ketakutan di hati mereka dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dalam suara puff, cahaya pelindung tubuh mereka ditembus, dan rantai dewa langsung menembus tubuh mereka, yang terlalu mudah. Master tertinggi dari Sekte Dewa Tertinggi langsung meledak, berlumuran darah. Rantai dewa keteraturan ini menembus tubuhnya dan langsung menghancurkan asal tubuhnya. Semua ini selesai dalam kilatan petir, seolah tidak ada perlawanan. Kemudian pemimpin Sekte Bayangan Darah terjerat oleh rantai keteraturan, dan tubuhnya dengan cepat mengering, ditusuk oleh banyak rantai, asalnya runtuh, dan dihancurkan dalam sekejap mata. Pada akhirnya, hanya Master Sekte Yun Xiao yang masih melawan, tapi dia juga sangat lemah. Dia hanya bisa bertahan sedetik lebih lama dari Master Sekte Dewa Tertinggi dan pemimpin Bayangan Darah, dan tubuhnya roboh, meledak di tempat dengan raungan ketakutan. Tiga Yang Mulia setengah langkah jatuh dalam sekejap. Kata semua orang tercengang. Tapi siapa pria ini? Temperamennya luar biasa. Dalam sekejap, tiga praktisi terbunuh, termasuk Master Sekte Yun Xiao. Siapakah Master Sekte Yun Xiao? Master Sekte Tianyuan, sosok teratas sebenarnya dari pegunungan Tiandang, praktisi terkemuka dunia. Di seluruh alam surga selatan, namanya juga bergengsi, dan pada saat yang sama, Patriark Klan Kelelawar Hantu, pemimpin Sekte Bayangan Darah, dan pemimpin Sekte Dewa Ekstrim juga dipenggal pada saat yang sama. Ini seperti membunuh seekor ayam dan seekor anjing, pemandangan ini terlalu menakutkan. Terlebih lagi, aura di tubuh Jiwuxu sangat aneh, berdenyut tak dapat dijelaskan, dan mengejutkan, memancarkan gumpalan aura Zun, tetapi semua orang bisa merasakannya. Jiwuxu tidak benar-benar berada di alam Zun, hanya setengah langkah yang mulia. Untuk sementara, Master dari semua ras di hutan prasasti pedang terkejut, dan Master Iblis Liger di antara 5 Master Iblis besar juga gemetar, kaget di hatinya, dan berkeringat di tubuhnya. Sedangkan mata Zugerulong muram, dan dia memandangnya dengan dingin, dengan keterkejutan. Dia sekarang sepenuhnya menekan dua harta besar Qin Chen, bawahan ini benar-benar beberapa sampah. Ucap dia berbisik, dia sangat tidak senang, dan pada saat yang sama ketakutan, menatap Jiwuxu. Dia telah merasakan keistimewaan orang ini sebelumnya dan tidak dapat mendeteksi nafas takdirnya. Sekarang, itu membuatnya semakin penasaran, seolah-olah setiap orang-orang ini terhubung dengan pemuda di depannya. Biarkan aku melihat, apa yang istimewa darimu. Kata Zugerulong mengambil tindakan dan menatap Jiwuxu. Sambil menekan dua harta besar dan menekan Qin Chen, dia juga bisa membebaskan tangannya. Tanpa sepatah kata pun, dia menekan Jiwuxu. Tiba-tiba, langit dan bumi mendidih, keheningan abadi, dan cahaya takdir yang tak berujung melonjak. Banyak master di tempat kejadian merasa tidak bisa bernapas, mundur dengan gila-gilaan, dan tubuh mereka sepertinya akan meledak, tetapi mereka tidak berani melangkah jauh, mereka semua menatapnya. Terlalu sulit bagi mereka untuk menghadapi pertempuran tingkat bangsawan. Secara khusus, Liger, Harimau, Raja Iblis, dan lainnya bahkan telah menghentikan niat pedang mereka. Dia adalah yang mulia setengah langkah, terjebak di alam ini, dan tidak pernah bisa melintasi surga.
Sekarang dia bisa melihat Yang Mulia berkelahi, tetapi baginya ini adalah kesempatan yang sulit. Cahaya takdir yang tak berujung mendidih dan berubah menjadi telapak tangan besar, menekan Ji Wuxu. Aura semacam ini, ekspresi kegembiraan dan kecerobohan yang tiada henti, cukup acuh tak acuh terhadap dalam semua hal, mengabaikan semua makhluk, tanpa emosi. Hahaha, Patua Zuge, aku khawatir kamu tidak akan berhasil, hentikan. Kata Ji Wuxu tertawa dan meledak dengan pelangi ilahi. Momentumnya terlalu keras. Dia memegang Yuan dan Sok dengan kedua tangan. Aliran udara ungu muncul, dan dia mengembangkan pedang perang. Pedang itu berwarna ungu dan bersinar. Seluruh tubuhnya jernih, memancarkan suasana yang mengejutkan. Pedang ungu ini memancarkan kekuatan aneh, menebas telapak tangan takdir, membuat raungan sengit. Telapak takdir Zuge Rulong langsung terbuka, cahaya takdir menyebar, dan celah terbuka pada saat bersamaan. Kekuatan aneh terkikis, dan celah yang mengalir dengan cahaya takdir membombardir telapak tangan Zuge Rulong. Zuge Rulong terkejut, dan ada celah di telapak tangannya, berlumuran darah. Dia terluka lagi, dan darah terciprat dalam kehampaan ini. Pisau ini terlalu mendominasi, tak terkalahkan. Kekuatan apa ini? Dia kaget, kekuatan ini sangat istimewa, dan mampu melenyapkan kekuatan yang mulianya. Bahkan jika lawannya setengah langkah Zun, tetapi bagaimanapun juga, dia belum melewati jalan surgawi, bagaimana mungkin itu bisa menyakitinya? Yang lain juga berubah warna, diam-diam terkejut. Jiruyu, di sisi lain, Qin Chen dan Jiruyu akhirnya bertemu, dan keduanya saling memandang. Dalam hal ini, kedua belah pihak tersedak diam-diam dan mata mereka merah. Ruyu, kenapa kamu ada di sini? Kata Qin Chen senang sekaligus khawatir, seolah-olah dia akan meledak. Selama bertahun-tahun, dia berlama-lama dalam mimpinya dan akhirnya melihat Ruyu. Ini adalah tujuan terpentingnya untuk datang ke alam surga selatan, dan sekarang akhirnya terwujud. Namun, dia juga khawatir, karena pada kesempatan seperti itulah dia mengkhawatirkan keselamatan Juyu. Qin Chen. Jiruyu memeluk Qin Chen dengan ganas. Pada saat ini, dia tidak ingin memikirkan apapun, bahkan jika dia sudah mati, dia bersedia mencium bau Qin Chen yang akrab, dia hanya ingin bersama Qin Chen selamanya. Keduanya berpelukan erat. Jiyu, tahukah kamu? Saya telah mencari Anda. Saya mendengar bahwa Anda dibawa pergi oleh keluarga Ji di alam surga selatan. Kata Qin Chen, merasa bersemangat. Kerinduan untuk tahun-tahun ini, pada saat ini, tidak dapat ditahan. Aku juga, apa ini bukan mimpi? Kata Ruyu menatap Qin Chen dengan air mata berlinang. Pada saat ini, dia juga melihat Yu Qiansu di samping dan berkata dengan penuh semangat, Saudari Qiansu. Ruyu, aku datang ke alam surga selatan untuk menemukanmu, tapi aku belum pernah menemukan berita tentang keluarga Jimu. Kata Yu Qiansu juga bersemangat, menyapanya, dan meraih tangan Ruyu, dan ketiganya berdiri bersama sambil berpegangan tangan, sangat bersemangat. Saat ini kejutan yang mengerikan melanda, dan cahaya takdir yang tak terbatas naik, dan gelombang gas takdir dengan cepat mendekati Qin Chen. Tuan, hati-hati. King Qiuzi minum sedikit, dan dengan cepat menembak untuk melawan cahaya takdir, tetapi dia juga terbang keluar, memuntahkan darah dari mulutnya, dan sosoknya malu. Ini, gumam Jiruyu melihat wajah cantik King Qiuzi, dengan pesona, dia tidak bisa menahan keheranannya. Mungkinkah dia juga seorang wanita Sao Chen? Qin Chen berkata, dia adalah King Qiuzi, master dari barisan rubah peri berekor 9, yang pernah menyelamatkan Sisi. Kata Qin Chen menjelaskan, ngomong-ngomong, bagaimana dengan Sisi? Kata Jiruyu terkejut dan melihat sekeliling. Qiansu, Sisi berada di istana Guanghan saat itu, kenapa dia bisa hilang? Yu Qiansu menghela nafas, ini cerita yang panjang. Hei, ini tidak ada habisnya. Masih bisakah kalian terus mengobrol dalam situasi saat ini? Saya telah berjuang untuk kalian begitu lama, apakah Anda memiliki rasa etika?
Begitu juga kamu, Jiruyu, ketika kamu melihat seorang pria, kamu tidak memperhatikan lagi kakekmu ini yang hampir mati. Sebuah keluhan terdengar, dan semua orang buru-buru mengangkat kepala dan melihat Jiwuxu dan Zhu Gerulong terus bertarung bersama. Saat ini Jiwuxu ditekan dengan kuat oleh Zhu Gerulong, tapi dia bisa bertahan. Suara ini, wajah ini kenapa begitu familiar? Kata Qin Chen tertegun. Sebelum perhatiannya tertuju pada Jiruyu, dia melihat Jiwuxu saat ini. Hatinya sangat bersemangat, dan ada kemungkinan samar bahwa itu akan meningkat. Saudara Wuxu, kata Qin Chen kehilangan suaranya dan berkata tak terkendali. Siapa saudara Anda? Sial? Qin Chen, aku memperlakukanmu sebagai saudara laki-laki, tetapi kamu bahkan menyerap cucu perempuanku. Kata Jiwuxu mengutuk, tapi tidak apa-apa. Anda teruslah mengobrol dengan cucu saya, dan biarkan saya menghadapi musuh untuk Anda. Sayangnya, saya sangat ceroboh untuk memilih teman. Kata Jiwuxu, matanya memerah, tidak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Qin Chen, dia adalah kakekku Jiwuxu. Dia pernah ke rumah Ji lebih dari 300 tahun yang lalu. Kata Jiruyu, apa ini benar-benar saudaraku Jiwuxu? Kata Qin Chen bersemangat dan gemetar, tidak bisa menahan kegembiraannya. Hahaha, kawan, aku tahu kamu belum mati. Saya telah mencari Anda selama bertahun-tahun, tetapi saya belum mendengar kabar dari Anda. Kata Qin Chen gemetar, matanya lembab. Aku pergi ke Deat Canyon belum lama ini untuk mengetahui tentangmu. Saudaraku, kamu benar-benar tidak mati. Qin Chen terus berkata dengan penuh semangat. Dia memandang Jiwuxu, dan dia tidak menyangka akan bertemu Jiwuxu selama bertahun-tahun di sini. Jiwuxu sudah setengah langkah Sun. Saat itu, Jiwuxu adalah jenius pertama dari keluarga Ji dan talenta terbaik dalam seni bela diri. Bakatnya jauh lebih kuat dari Feng Shaoyu. Sekelompok semut mencari kematian. Teriak Zhu Gerulong sangat marah. Qin Chen dan yang lainnya berbicara seperti ini di depannya, dan mereka tidak menempatkannya sama sekali. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Aura Zhu Gerulong berubah, matanya menjadi dingin dan tegas, cahaya takdir mekar di tubuhnya, dan rune rahasia yang padat dipancarkan. Sebuah sungai takdir yang luas keluar dari kehampaan, dengan ledakan, auranya melonjak. Dia bertabrakan dengan pisau ungu yang ditebas Jiwuxu dengan tangan kosong. Tentu saja dia tidak menyentuh ujung bilahnya, karena pisau ungu itu sangat aneh. Sebaliknya, dia memukul sisi badan pisau. Di antara tangan takdirnya dan pisau ungu, ada pola keteraturan yang padat, semua simbol aturan, tabrakan sengit, dan kekosongan retak. Keduanya bertarung dengan marah, Jiwuxu mendengus dan mengubah warnanya. Rune takdir yang tak berujung terkikis, seolah-olah menghapusnya dari sungai panjang takdir, memenggalnya dari sumber takdir, dan membiarkannya jatuh ke dunia takdir yang mengerikan. Dengan kekuatan dan momentum, dia mendengus, sosoknya mundur, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Saudaraku yang baik, aku datang. Kata Qin Chen tahu bahwa Jiwuxu berada dalam kondisi kritis, dan dengan kasar mendesak dua harta karun tertingginya, Xi Xiaodou Li Gong dan Wan Dao King Jin dan terus gemetar, mencoba melepaskan diri dari penindasan Zhu Gerulong, memancarkan keperkasaan. Pada saat yang sama, banyak api langit di tubuh Qin Chen mengepul dan terkikis. Terlebih lagi, di tubuhnya, ada totem aneh yang samar-samar muncul, yang merupakan kekuatan totem. Pada saat kritis ini, Qin Chen akhirnya mendesak kekuatan totem. Ini adalah kartu Hall Qin Chen, yang tidak dapat digunakan dengan mudah, tetapi saat ini, dia tidak dapat menangani sebanyak itu. Untuk Qiansu, untuk Ruyu, untuk saudara baiknya Jiwuxu, untuk Ziyi, Qin Chen melakukan gerakan putus asa. Pada saat ini, Yu Qiansu dan King Qiu Ziyi juga bergerak, dan keduanya bergerak bersama, satu merangsang air dari 9 kutub dan yang lainnya merangsang kekuatan pesona. 5 master dikirim bersama. Dalam tabrakan dahsyat,
Sugerulong dikelilingi oleh cahaya takdir, dan kekuatan takdir yang besar menahan serangan beberapa orang. Namun, selama serangan itu, sesosok tiba-tiba merobek cahaya takdir. Itu adalah Qin Chen. Kekuatan totem di tubuhnya berkedip, memancarkan aura utama, menyatu dengan aura pedang Qin Chen, dengan kekuatan luar biasa, langsung merobek pertahanan Sugerulong, dengan dengusan, cahaya pedang yang menakutkan menembus segalanya. Setelah menghunus, kulit Sugerulong berubah drastis, sosoknya melintas, dan dia segera menghindari tusukan di bahu. Dengan letupan, darah terciprat, Sugerulong terluka, malu, dan tulang belikatnya tertusuk. Sugerulong sangat marah, melihat ke bahunya. Seorang guru suci tahap akhir benar-benar melukai dirinya sendiri. Bahkan Qin Chen sendiri terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan totem dapat memiliki efek seperti itu, ini sungguh mengerikan.